sepanjang hidupku. Ku bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku mau selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Hanya ini kerinduanku, Tuhan. Kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan Mazmur 91. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh saya undang bangkit berdiri semuanya? Kita sama-sama dengan sepakat, dengan semangat mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Yang setuju boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Boleh serahkan haleluya. Lebih semangat lagi haleluya. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita datang menghampiri tahta Tuhan. Kita mau selalu mengucap syukur atas kebaikannya dalam hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Ini setiap kami datang Tuhan kepadamu ya Bapa, membawa pujian kami yang terbaik bagimu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
bersyukur Tuhan. Bapa yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan-Mu Tuhan, rancangan indah-Mu terjadi di hidup. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Ku bersyukur. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita menyatakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan, Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus. Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap kasih setia-Mu yang Kau nyatakan. Buat kasih setia Tuhan di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ini setiap kerinduan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan. Membawa hati kami, membawa hidup kami ke Tuhan. Di dalam Kau setia atas hidup kami. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kami bersyukur
Shkiaralana maya takaralana namo. Kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Biarlah segala pujian syukur terus kami naikkan di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Setiap pujian kami Tuhan, Allah yang mulia, karena kami sungguh percaya Engkau ada di tempat ini ya Bapa. Yes. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari saudara-saudara untuk bagiku. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama nyatakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari sekali lagi kita mengatakan segala pujian kita yang terbaik. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kau Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan, layak bagi-Mu Raja di atas segala raja. Allah yang kami sembah sore hari ini. Dan pujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Persembahan kami yang pertama, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkati kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagian berlindung padanya akan tersorak
Tuhan yang rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan sore hari ini, boleh saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat dulu kiri kanannya, kasih senyum terbaik. Katakan kita mau kasih yang terbaik buat Allah kita sore hari ini. Kita mau menaikkan pujian yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi aminnya yang lebih kencang Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sebab segala puji syukur hanya bagi Dia. Dialah segala yang bernapas hanya memuji Sang. Mari bersama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Katakan ku mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Boleh cuma Tuhan saja katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sambil ramaikan tangan Bapak Ibu. Sebab Kau yang layak. Katakan kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Boleh semua jemaat kebiramannya memberikan tangannya, katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Ini pujian setiap hari Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Boleh serahkan haleluya. Boleh sekali katakan puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab hanya Dia yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Saudara boleh bebas mengekspresikan. Boleh mungkin ada yang lambaikan tangan, boleh ada yang pakai koreografi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terbaik buat Allah kita. Sorak haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Allah kita. Yang percaya boleh tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Yang mau lebih lagi boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama kita naikkan syukur Bapak Ibu. Mari bersama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur
Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Yang percaya serangan haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan masyurku. Ya gunung batu, ya gunung batu, dan keselamatannya pandangnya. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara, dalam menara, dan benar. Sekali lagi Tuhanlah kekuatan. Tuhan selalu menciptakan maksudku. Dia gunung batu dan keselamatannya padanya. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara yang teguh, dalam menara, dan bentang melindungi. Jiwaku dirawat. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Inilah segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih persiapkan yang terbaik buat Allah kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Boleh serahkan haleluya. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Saya persilahkan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Berikut kami sampaikan informasi sepekan. Informasi ibadah. Untuk ibadah raya 1 diadakan di Gedung Rahmani 1 pukul 9 WIB. Ibadah disertai dengan Rahmani Kid. Untuk ibadah raya 2 diadakan di Gedung Rahmani 2 pukul 17 WIB. Ibadah disertai dengan Rahmani Kid. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa, baptisan selam, penyerahan anak, pemberkatan pernikahan, atau peneguhan pernikahan, jemaat dapat menghubungi tim ASER atau ke nomor sekretariat gereja.
Info TK, SD, SMP Rahmani telah dibuka penerimaan peserta didik baru maupun pindahan untuk tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Kabar gembira bagi kita semua, disediakan diskon uang pembangunan 20%, dan terkhusus Jemaat GBI Rahmani disediakan diskon 50%. Segera daftarkan putra-putri Anda karena kuota terbatas. TK, SD, SMP Rahmani dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna, perpustakaan, area bermain, lapangan, dan juga klinik. Jemaat dapat menghubungi ke nomor yang tertera. Mari bergabung bersama kami mewujudkan putra-putri yang unggul serta menumbuh kembangkan iman akan Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, dapat memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama GBI Rahmani di nomor 070 013 492 0. Shalom, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya atas nama BPD Jabar GBI mengucapkan selamat ulang tahun bagi Ibu Pendeta Muda Tuti Rahmani. Kiranya Tuhan terus menyertai Ibu, memberkati Ibu, bahkan memakai Ibu menjadi berkat, menjadi teladan bagi keluarga, bahkan bagi semua orang. Ibu dan seluruh keluarga boleh diberkati Tuhan, apa yang Ibu kerjakan boleh berhasil dan senantiasa beruntung. Ibu boleh panjang umur, sehat selalu, dan penuh sukacita senantiasa. Bersama Ibu, seluruh keluarga besar GBI Rahmani pun diberkati dan semakin menjadi berkat. Mari maju terus, dengan sehati kita menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi sepekan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saatnya kita akan melaksanakan peneguhan pernikahan. Kami undang untuk senior pastor dan Bapak Gembala untuk maju ke depan. Dan kami undang keluarga yang ingin meneguhkan pernikahan untuk maju ke depan. Saya undang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Shalom untuk seluruh sidang jemaat dan kedua pasang mempelai yang satu keluarga Pari. Ya, saya persilakan untuk kedua pasang bisa maju ke depan. Ya, hari ini kita akan melaksanakan peneguhan pernikahan. Kenapa peneguhan pernikahan ini dilaksanakan? Karena kedua pasang dari kita, jemaat kita, sebelumnya menikah dengan cara yang berbeda ya, dengan agama sebelah gitu. Sekarang di tempat ini beliau-beliau ini ingin diteguhkan dengan kekristenan gitu. Jadi ini sangat penting ya. Disinilah nantinya sebagai gembala dan sebagai pemimpin gereja kita akan menabiskan peneguhan pernikahan ini menjadi pernikahan yang kudus, pernikahan yang suci di hadapan Tuhan dan di depan seluruh sidang jemaat. Saya bacakan firman Tuhan dalam Matius 19 ayat ke-4 hingga ke-6. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, lagi pula Ia berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Titah nikah dalam kekristenan mengungkapkan paling sedikit ada 3 hal. Jadi untuk kedua mempelai ini harus diingat. Yang pertama, pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja. Ya, yang kedua, pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi karena Allah yang mempersatukan, karena ini adalah pernikahan yang kudus dan suci dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga,
pernikahan Kristen adalah untuk seumur hidup, tidak boleh diceraikan oleh manusia, khususnya untuk saudara berdua. Yang percaya sama kita katakan amin. Saya undang senior pastor untuk maju ke depan. Ya, saya persilakan untuk kedua pasang saling berhadapan, ya, Pak Hari dan Pak Budi, ya, sambil dipegang tangannya, ya, mengingat masa-masa muda. Ya, sudah ditatap matanya, ya. Karena ini bukan pemberkatan pernikahan, tapi ini peneguhan. Jadi saya akan mewakilkan. Jadi saya meminta jawaban dari kedua pasang. Nanti kalau saya tanya sebuah pertanyaan, jika bersedia sama-sama menjawab, ya saya bersedia. Ya, coba sama-sama katakan, ya saya bersedia. Baik, saya akan bacakan, ya. Baiklah, untuk kedua mempelai di hadapan Tuhan, hari ini saya bertanya, apakah saudara-saudari sekalian berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit? Apakah berjanji akan terus mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kalian berdua? Sebagaimana yang difirmankan Tuhan, apakah saudara-saudari bersedia? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Saya persilakan senior pastor untuk mengangkat tangan, dan mari kita juga mengangkat tangan bersama-sama sebagai dukungan untuk kedua pasangan ini. Di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, hari ini saya selaku hamba Tuhan, hari ini meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang percaya bersama kita katakan amin. Sambil diiringi musik, senior pastor bisa mengurapi, saya akan berdoa. Kita akan pujian besar. Hari ini hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kudus, yang Maha Adil, yang pengasih dan penyayang, pencipta dan pemelihara alam semesta dan penebus umat manusia. Teguhkanlah kasih saudara berdua ini, ya Tuhan, agar hati mereka tidak berubah walaupun mereka harus menghadapi bermacam-macam kesulitan dalam kehidupan mereka. Kuatkanlah kiranya iman mereka dengan kasih yang lembut. Lindungilah mereka dalam hidup, dalam awal sampai akhir. Memberi mereka rezeki dan pimpinlah mereka sehingga bertumbuh dalam pengertian rohani yang sungguh-sungguh dan hidup suci, supaya mereka memasuki hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Hamba juga berdoa untuk keluarga, seluruh keluarga yang hadir. Biarlah anak-anaknya boleh diberkati Tuhan, masa depan yang cerah dan penuh harapan yang Tuhan janjikan dan Tuhan sediakan akan dinyatakan dalam pernikahan mereka. Untuk itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah meneguhkan bersama-sama, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh. Mari kita angkat tangan kita. Harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Terimalah Bapa ucapan syukur kami ya Bapa. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, mulut kami tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena berkat-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, urapi kuduskan lidah bibir hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Tapi kami percaya apapun perkataannya, perkataan daripada-Mu. Urapi kami supaya yang hadir di tempat ini. Roh Kudus jangan lewatkan kami, semuanya diurapi oleh Roh Kudus. Semua diberkati yang datang pada sore hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama berkata, amin. Shalom. Silakan duduk. Baiklah. Kalau tadi kita melihat yang ada di depan loh, itu apa ya? Nah, gereja ini adalah gereja yang misionaris ya. Pokoknya mau baptis, jangan takut, gak bayar. Mau peneguhan, gak bayar ya. Mungkin kalau sekarang di antara kita masih ada yang tidak mempunyai surat catatan sipil ya Pak Gem ya. Nah, syaratnya bikin surat catatan sipil itu adalah surat dari gereja ya. Tentunya pakai proses ya, tenang. Prosesnya gampang kok. Ngikutin konseling ya kan. Banyak sekali kemarin kita jumpai ya, terutama di MC Liston yang ngurusin ya. Banyak sekali, Pak kami merantau, kami belum punya akte lahir anak kami. Nah, tanya saja di gereja. Jangan takut, tidak dipungut biaya. Tetapi kalau nanti untuk administrasi di perusahaan di pemerintah ya nanti kita sampaikan ya. Jadi kalau tadi peneguhan ya, lihat kita sedih ya kalau melihat tadi dengan ibu yang baju putih tadi ya, dia menangis karena apa? Betapa mengasihinya Tuhan itu dalam hidupnya. Katakan amin. Mungkin kalau saat ini masih belum beres pernikahannya, aduh, kita tuh mau nikah tapi nggak punya duit. Kok repot amat ya? Kalau kita mau menikah yang penting hadir Tuhan. Tidak harus hadir siapa? Si A, si B, si C, si D. Nggak perlu ya. Kalau mungkin kita halak batak ya. Aduh, mesti datengin tulang, mesti datengin tulang, mesti datengin hula-hula. Memang itu adatnya Batak. Tetapi yang lebih penting kita menghadirkan Tuhan dalam pernikahan itu. Amin. Nah, jadi jangan, gereja ini akan membantu. Misalnya, aduh kita sudah pengen menikah tapi kita nggak punya biaya. Maksudnya kan kalau nikah kan mesti pakai ini, pakai ini. Menikah mah sederhana aja. Seperti tadi kita teguhkan, mereka sudah menikah bahkan anaknya sudah 5. Ya, tapi gereja ini menolong bagaimana biar orang itu berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Jadi mungkin ada saudaranya, ada tetangganya yang dia bingung gimana ya caranya ya. Ini anak saya udah lahir 3, akte lahir juga belum ada misalnya. Nah nanti bisa konseling, bisa tanya sama DMC yang ada di gereja ini. Baiklah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang penting. Mengubah dan menciptakan nasib. Nah, sekarang yang perlu kita mengubah dan menciptakan nasib. Sebenarnya kita diciptakan Tuhan di bumi ini. Tentunya Tuhan punya rencana yang baik ya. Nanti kita akan sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama baca ya. Kita akan belajar dari Yosua ya. Kita akan belajar dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita sama-sama baca yuk. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai yang besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Biarlah kita nanti akan menjadi seperti Yosua. Ya, dia dari abdinya Musa, tetapi dia justru yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau 2 minggu yang lalu saya pergi ke Israel, ya Sungai Yordan itu besar sekali ya. Kita mungkin di hilir-hilirnya ya, kita berdoa di situ, kita ini. Wah luar biasa. Jadi yang diceritakan tadi kemarin 2 minggu lalu, kita berjalan di sana, memang luar biasa. Saat Musa berkeliling-keliling 40 tahun, kita bisa melihat di sana, ya. Tentunya sih tidak harus ke Israel ya, dari Alkitab pun kita bisa tahu. Kalau kita tidak sempat ke Israel, dari Alkitab pun kita bisa belajar. Nah, nasib, destiny, takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan atas diri seorang. Sering orang bilang apa? Oh garis tangannya tuh begini-begini. Kita gak percaya itu. Karena Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan punya rencana yang besar, kan sering kan? Memang Bu, garis tangan saya itu memang sudah ada yang ngeramal. Garis tangan saya, memang saya jadi orang yang susah. Oh, tolak dalam nama Yesus. Ya, jangan pernah percaya dengan ramalan apapun. Kita hanya percaya sama Alkitab. Kalau nasib, destiny, takdir, sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan atas diri seorang, itu bisa kita rubah. Asal apa? Kita ngikut Tuhan. Ya. Rencana Tuhan buat manusia. Yuk kita baca ya, Ulangan 28 ayat 13, ini dasarnya nih. Sebenarnya rencana Tuhan untuk manusia itu apa? Yuk kita baca. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan engkau lakukan dengan setia. Artinya apa? Mendengar, melakukan dengan setia. Seperti berkali-kali saya khotbah di tempat ini, ya. Saya katakan, waktu kecil susah banget, makan aja susah. Gimana kalau saya sampai sarjana? Itu karena tuntunan Tuhan, itu berkat Tuhan. Kalau dilihat mungkin orang bilang garis tangannya marganya marga miskin. Orang bilang begitu, benar? Karena dari semua keturunan, angkatan ibu saya, angkatan saya ini yang baru bisa menerobos sarjana sekolahnya. Tapi orang tidak tahu bagaimana perjuangan kami mencapai seperti itu. Seperti tadi dikatakan, nasib itu bisa dirubah. Asal apa? Kita fokusnya sama Tuhan. Tadi dikatakan, kita akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apabila apa? Engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Memang setelah saya kaji kehidupan orang tua saya dulu, memang ada hal-hal yang salah. Ya. Memang ini benar firman Tuhan, ini benar. Kalau kita mendengarkan suaranya Tuhan, perintahnya Tuhan, dan melakukan dengan setia, janji ini digenapi dalam hidup kita. Amin. Sebentar lagi, ini udah November, sebentar lagi Desember. Mosok tahun depan pun kita sama saja, jangan mau. Tahun depan kita harus semakin naik, tahun depan lagi semakin naik. Bu, tahun depan itu krisis, biar aja orang bilang krisis. Tetapi kalau kita punya Tuhan yang baik, dalam keadaan krisis pun kita bisa melewati dengan baik. Katakan amin. Gak usah takut, 2023 nanti krisis begini. Duduk diam di hadapan Tuhan. Tadi pagi firman saya, doa bisa merubah orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa ya. Nanti diputar di YouTube ya, kan kita punya YouTube. Tadi pagi saya katakan doa itu bisa merubah orang yang biasa menjadi luar biasa. Itu bukan khotbah saya melakukan itu. Dan
terjadi dalam hidup saya. Ini pun juga terjadi dalam hidup saya. Ya. Jadi rencana Tuhan buat manusia itu adalah kita akan menjadi orang yang selalu naik, menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Ya, kita tinggalkan tahun 2022, tentunya jangan mau 2023 hanya biasa-biasa saja. Kita harus next level, lebih baik lagi. Katakan amin. Di sini kalau ada anak-anak muda, aduh gimana Bu, mana mungkin orang tua saya duit aja gak punya, kita makan susah. Ya seperti saya waktu dulu. Tetapi ternyata bisa. Karena apa? Karena kita hanya bergantung sama Tuhan. Kalau kita hidup hari ini semuanya karena anugerahnya Tuhan. Ya. Kemudian rencana Tuhan itu apa? Yeremia 29:11 ya. Next. Yuk sama-sama baca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, katakan amin. Ini harus kita bawa pulang, ya kan? Kalau kita ke gereja jangan biasa-biasa aja, udah capek-capek, mending tidur di rumah, ya kan? Kalau di gereja, tadi firmannya apa? Lupa, apa ya tadi ya? Jangan ya, karena di kul juga diulang lagi ya, firman ini diulang lagi, ya. Jadi kalau ikut kul semuanya akan dapat materi ini. Jadi semua jemaat GB Rahmani bisa bawa firman, katakan amin. Nanti kok di parpungan, ben. Marjami tahu, olo. Udah punya kerpekan ya. udah punya bahan kan? Karena di dalam kul kita selalu bagi, ya selalu bagi. Gereja ini adalah gereja yang ingin mengajak kita semua menjadi orang-orang yang mengabarkan kabar yang baik tentang Tuhan. Hal-hal yang mendukung Yosua ya, kita belajar dari Yosua nih. Hal-hal yang mendukung Yosua itu untuk merubah nasibnya itu apa? Yang pertama, Yosua karakternya baik. Waktu dia ikut Musa, dia setia ya. Musa masuk ke gua. Dia pegangin itu, dia tunggu ya. Musa bilang kamu ke sana, dia ke sana. Angkat itu. Karakter yang baik ini sangat menentukan orang yang bisa dirubah nasibnya. Sering kita melihat orangnya pinter, tetapi kok setiap bekerja dia kok tidak berhasil. Ternyata dia tidak punya karakter yang baik. Orang kalau punya karakter yang baik adalah orang yang hidupnya itu sesuai dengan maunya Tuhan. Katakan amin. Kita bisa sesuai maunya Tuhan kalau apa? Kalau kita ngerti maunya Tuhan ya dari Alkitab. Selalu saya katakan, coba ajari anak kita selalu baca Alkitab, pasti cerdas. Orang kalau baca Alkitab itu pasti cerdas loh. Awet muda pasti. Benar? Karena tiap hari rindu sama Tuhan ya. Tapi kalau pemula baca Alkitab kan, aduh ngantuk ya. Orang bilang kalau pengen ngantuk baca Alkitab biar ngantuk. Tapi kalau kita sudah cinta sama Tuhan, asik ya. Terus gimana ya? Oh begini, ternyata Tuhan tuh maunya begini. Saya bisa belajar dari Yusuf, bisa belajar dari Musa, bisa belajar dari Samuel. Banyak tokoh-tokoh yang kita bisa belajar. Kalau ibu-ibu bisa belajar dengan Yokebed, bisa belajar dengan Hana ya. Di Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, orang yang bisa merubah nasib menjadi baik. Kalau dia tunduk otoritas. Kalau tunduk terus Tuhan artinya apa? Kita punya remote, kasihkan, ini Tuhan remote saya. Tuhan bilang kiri ke kiri, kanan ke kanan. Orang yang tunduk terus Tuhan, dia akan rela walaupun dibenci orang, tetapi dia menyenangkan hati Tuhan. Walaupun dia hidup kekurangan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Padahal kalau saya bisa ambil itu, waduh saya dapat berapa puluh miliar. Tetapi kenapa kita milih? Biar saja deh kita dapat segitu, tetapi sesuai dengan maunya Tuhan. Karena apa? Anak cucu kita nanti pasti akan kena getahnya, pasti akan kena akibatnya kalau hidup kita tidak benar. Anak cucu orang yang baik tidak akan meminta-minta roti. Katakan amin. Makanya tunduk otoritas Tuhan itu adalah salah satu sifat yang orang itu bisa merubah nasibnya. Ya, kalau pertama tadi karakter, kedua tunduk otoritas Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang bisa merubah nasibnya sesuai dengan yang dijanjikan sama Tuhan. Itu orang yang bertindak hati-hati. Sekarang kita lihat ya, orang kalau berhati-hati ngomong pun diatur, benar?
Sering kita melihat orang-orang masuk penjara gara-gara omongan. Karena kalau sudah kita katakan bisa nggak diambil lagi ditarik? Gak bisa ya, sudah keluar, sudah terlanjur, ya kan? Seandainya kita habis maki-maki orang, gitu, maaf ya, sorry ya, saya tadi kan soalnya saya lagi ini nih stres, ya kan? Tetapi kata-kata itu sudah melukai orang itu, walaupun dia mengatakan saya maafkan kamu, tetapi tetap lain. Makanya di sini katakan bertindaklah hati-hati, terutama bibir kita bertindak hati-hati. Benar? Kalau orang bertindak hati-hati, dia selalu tanya sama Tuhan. Ya kan? Tuhan, ini anak saya ini masuk jurusan ini bagaimana ya Tuhan? Kalau kita punya kehidupan doa, seperti tadi pagi saya firmankan kehidupan doa. Kita apapun kita tanya sama Tuhan. Tuhan, ini bagaimana ya Tuhan ya? Ini anak saya ini enaknya bagaimana ya? Nanti kita dengar Tuhan bilang sama kita. Kita sampai bisa mendengar suara Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan. Kita bisa tahu. Oh ya Tuhan. Kadang-kadang maunya kita sama maunya Tuhan lain loh. Tuhan bilang, kamu harusnya masuk ke sana. Tuhan, tapi kenapa ke sana ya Tuhan? Kan dia begini Tuhan. Nah kalau orang tunduk otoritas Tuhan dia. Dan dia berhati-hati. Oh baik Tuhan. Baik Tuhan, dia tetap uji itu ya, berdoa terus ya. Mencari pasangan hidup pun harus seperti itu ya kan. Kemudian kita akan, anak kita sekolah kemanapun, kita tanya sama Tuhan. Kita mau invest apapun, kita tanya sama Tuhan. Kadang-kadang kalau Tuhan kasih keputusan sama kita, orang lain nggak bisa nangkap itu. Dulu waktu saya beli tanah di sini, teman-teman saya bilang, kamu invest tempat yang jin buang anak, katanya begitu. Dan kita nggak pernah tahu ternyata sekarang ada Unsika, ada Sumarekon ya, luar biasa ya. Tolnya langsung turun ke Kerawang Timur ya. Tuhan tuh jelas sekali, kamu bangun di tempat ini nih, bangun nih 1000 meter. GR1 itu pertama-tama Tuhan bilang, hah Tuhan ini sawah semua Tuhan, 1000 meter Tuhan. 1000 meter Tuhan. Oh iya Tuhan. Saya juga sampai bingung, orang kita baru nguruk pakai tanah aja sudah dikeroyok orang. Ini ibu mau apa di sini? Sudah ditanya, apalagi kita ngomong bangun gereja, wah sudah pasti nggak boleh kan. Tapi Tuhan selalu kasih kita hikmat. Kita bisa bertindak hati-hati, tidak sembarangan. Bisa nggak kita bilang gini, Pak, Bapak urusan apa? Ini tanah, ini sertifikatnya, Bapak urusan apa? Bisa nggak? Tetapi kita tetap Tuhan bilang, kamu harus hati-hati, bertindak hati-hati. Oh iya Pak Haji, ya kenalin Pak, saya Bu Tuti Pak. Pak, di sini kalau bikin dulu Tuhan bilang, kamu muter dulu, saya bikin futsal. Dulu pernah ingat nggak di situ ada karaoke? Ya, kan nggak masuk akal ya, saya bikin karaoke kan sebenarnya nggak masuk akal. Tapi memang saya harus melewati itu dulu, baru kita bisa dapat izin gereja ini. Makanya bertindak hati-hati itu yang bisa merubah nasib kita ini menjadi sesuai dengan nasib yang diberikan Tuhan. Kita baca yuk, Yosua 1 ayat 7 katakan. Ya, kita baca ya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, Tuhan akan memberkati. Ya. Jadi jelas sekali bahwa di sini kita harus bertindak hati-hati. Kalau kita mau merubah nasib kita menjadi baik. Kemudian yang keempat, fokus kepada Tuhan. Sering hidup kita ini enggak fokus sama Tuhan. Ya. Hari ini saya ulang tahun ke-57, ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih semuanya karena doa-doa Bapak Ibu semua ya. Cucu saya 4, anaknya 1, Pak Gembala Charles Siregar ya. Saya bersyukur dikasih anak yang baik. Ya Pak Gem ya. Thank you ya Pak Gem. Ya. Dikasih anak yang baik. Walaupun dia dokter tapi dia tetap melayani Tuhan. Di sini katakan fokus pada Tuhan. Saya selalu bilang sama dia, hidupmu harus fokus sama Tuhan. Siapapun engkau, kamu mau profesor, kamu mau dokter, kamu mau pengusaha. Tetapi nomor 1, fokusnya sama Tuhan. Katakan amin. Mungkin kalau dilihat, saya juga sibuk, tetapi fokus saya sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, kita harus fokus sama Tuhan. Tadi dikatakan kita harus bertindak hati-hati. Ayatnya sama, kuatkan teguhan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita hati-hati. Biar Tuhan disenangkan, senang melihat kita.
Kemudian orang yang bisa merubah nasib ya. Nasib kita akan sesuai dengan yang diberikan Tuhan, nasib yang baik. Kita harus kuat dan teguh hati. Slide-nya diganti, ya kuat dan teguh hati. Ya, nanti sampai di rumah dibaca ya. Dibaca ya. Yosua 1 ayat 6 sampai ayat 9. Yuk kita sama baca aja ya. Di sini kuat dan teguh hati. Diulang-ulang kata-kata ini. Yuk kita baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Setiap orang yang menentang perintahku dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau orang kuat dan teguh hati, walaupun di depan kita ada sesuatu yang iming-iming kita. Wah, kalau saya nih, saya bisnis sama orang itu, aduh, saya ngasih 3 miliar balikin 7 M, aduh, mana ada ya. Kita 10 miliar aja bunganya cuma berapa? 3 M, 7 M. Tapi akhirnya ternyata orang itu di penjara. Saya sudah pernah terjadi seperti itu. Di dalam suatu usaha dia katakan, kamu kasih segini, nanti saya balikan segini. Tapi saya tanya sama Tuhan, Tuhan, aku hanya fokus sama Engkau Tuhan. Biar hatiku kuat, biar aku tetap teguh hati, ya kan? Kalau kita bisa tidak dengar suara Tuhan, pasti itu saya ambil. Dan akhirnya mungkin gak sampai sekarang ini Tuhan menyertai saya ya. Karena orang yang ngajak itu sekarang juga, tapi sudah keluar ya, dari penjara sudah keluar. Ya kan, diajak, kamu pokoknya kasih modal segini, nanti 4 bulan saya ini. Kalau orang, wah iya ya enak juga ya, segitu. Wah, tapi saya tidak mau tergiur. Saya tetap ingat, saya harus kuat dan teguh hati. Saya hanya fokus sama Tuhan. Sudah gak apa-apa yang saya lewati. Berkat seberapapun dari Tuhan, itu dicukup-cukupkan dalam hidup kita. Akhirnya apa? Tidak. Jawabnya tidak. Saya tidak fasih di situ, ya kan? Dia nggak mungkin nggak percaya kan kalau misalnya mau pakai uang segitu. Enggak, ini pasti kan percayalah, pasti kan kita juga ada. Tapi saya tidak. Saya juga cerita sama Pak Gem. Saya ajari anak saya. Nanti kalau mama sudah nggak ada, kamu pun melanjutkan. Jangan sampai kamu tidak memiliki hati yang kuat, tidak mempunyai hati yang teguh dan tidak fokus sama Tuhan. Ya, karena ngajarin anak itu penting. Harus kita kasih contoh. Kita ngajari anak, tetapi kita tidak bisa dicontoh. Ya sama aja, ya kan? Kamu tuh jangan rokok masih kecil gitu loh. Ya, padahal bapaknya ngerokok juga kan. Bisa enggak? Bapak juga ngerokok. Tapi oh iya ya Pak, siap Pak. Tapi di luar dia ngerokok pasti. Karena tiap hari sudah melihat yang dicontoh. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, ayo PW ke atas. Orang yang ingin bisa merubah nasib kita ini menjadi nasib yang sesuai dijanjikan Tuhan. Dia harus berjalan dalam rancangannya Tuhan. Orang yang berjalan dengan rancangannya Tuhan, tentunya orang-orang yang mengerti firman. Katakan amin. Ini ibu tadi bolak-balik firman aja. Ya iya, kalau kita orang Kristen, buku panduan hidup kita ini adalah firman Tuhan. Benar? Kalau kita bilang saya Kristen, saya pengen deket sama Tuhan. Saya tiap hari rindu pandang wajah Tuhan. Tapi gak punya baca firman. Gimana kita bisa tahu Tuhan itu seperti apa? Tuhan senangnya bagaimana, ya kan? Kan satu-satunya jalan setiap hari berdoa, ngobrol sama Tuhan. Dan kita selalu baca firman Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca kesimpulan. Kesimpulannya, Tuhan Allah memberi kuasa kepada setiap kita supaya kita mampu mengubah dan menciptakan nasib baik dalam hidup kita. Agar hidup kita memancarkan kemuliaan Allah dan kehidupan yang berkelimpahan. Agar nasib kita baik, yang pertama, miliki karakter yang baik. Yang kedua, tunduklah otoritas Tuhan. Yang ketiga, bertindaklah hati-hati. Yang keempat, fokuslah kepada Tuhan. Yang kelima, kuat dan teguhkan hatimu. Yang keenam, berjalannya dalam rancangan Tuhan. Aku ada saat ini
sangat baik, teramat baik Tuhan. Kalau kami ada saat ini ya Bapa, semua karena kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini Engkau mengajari kami bahwa Engkau mempunyai rencana yang baik bagi kami Bapa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan 2022, kami akan melewati 2023. Kami percaya kami akan memiliki masa depan yang baik. Karena kami selalu fokus sama Tuhan. Karena kami selalu bertindak hati-hati. Dan kami ingin memiliki karakter seperti karakter-Mu ya Bapa. Biarlah otoritas-Mu Bapa yang kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami ingin berjalan di dalam rancangan-Mu Bapa. Berkati semua jemaat yang hadir pada sore hari ini. Kalau saat ini Engkau datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Imani itu. Kalau saat ini Engkau sedang mengalami ekonomi yang lesu, Tuhan beri terobosan ekonomi. Saat ini Engkau nganggur, Tuhan beri pekerjaan. Kalau saat ini Engkau punya hubungan yang tidak baik dengan keluarga, Tuhan akan pulihkan hubungan itu. Yang sekolah Tuhan beri kecerdasan, yang kuliah Tuhan beri kecerdasan. Sehingga kita akan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang membawa kemenangan. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah Engkau memberi berkat kepada kami ya Bapa. Kiranya, mari kita angkat tangan kita. Di aku berlimpah-limpah. Inilah iman kami ya Bapa. Dan memperluas daerah-Mu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.